Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Antisipasi teror kelompok bersenjata, ratusan prajurit dikirim ke Nduga. Harga beras di Merauke semakin mahal. Waspada fenomena El Nino, warga diminta tidak membakar lahan sembarangan. Kodam 17 Cendrawasih mengirim 400 prajurit dari Batalion Infanteri 751 Sentani ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Ratusan prajurit itu akan menggantikan Batalion Infanteri 321 Galuh Taruna yang telah berakhir masa tugasnya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan mengatakan, pasukan tersebut bukan untuk menyerang kelompok kriminal bersenjata atau KKB, namun untuk membantu pemerintah daerah mengawal pembangunan. Ishak mengingatkan pasukannya jika memang diserang maka harus melawan dengan kekuatan penuh. Ia tidak menginginkan prajurit menjadi korban. Jalan tapi tidak mempekerjakan, tidak melibatkan masyarakat lokal. Akhirnya masyarakat merasa tidak dihargai, itu musuh. Tapi kalau KKB, kelompok bersenjata, saudara-saudara saya, adik-adik saya, mereka mau sama-sama untuk membangun daerah itu, bukan musuh. Mari kita bangun daerah ini, gitu ya. Karena senjata juga tidak mesejahterakan masyarakat, justru membuat masyarakat semakin menderita. Buat apa kita lanjutkan kondisi ini? Mari kita pikirkan nasib masyarakat. Kita mengajak masyarakat ya untuk mengambil bagian yang berpartisipasi dalam pembangunan di daerah di mana di situ adalah daerah mereka. Pasukan TNI ada di situ tentunya untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan mereka. Kami menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi permasalahan masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita akan berkoordinasi dengan Pemda, ya, karena ini adalah masyarakat dari Pemda, sehingga permasalahan-permasalahan bisa kita selesaikan. Karena permasalahan di daerah ini kan permasalahan sosial, sehingga Pemda adalah garda terdepan, kami membantu. Kehadiran tentara di Nduga membantu pemerintah mengatasi sejumlah masalah, mulai dari membangun jalan, sekolah, hingga membuka lahan pertanian agar masyarakat di daerah tersebut maju. Namun Kabupaten Nduga juga menjadi sarang KKB yang kerap melakukan teror. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Harga beras di Merauke saat ini naik ke kisaran 4 hingga 5.000 rupiah per kilogram. Selain harganya naik, beras juga sulit didapatkan di pasaran. Beras Ciliwung yang biasanya dijual Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras Impari menjadi Rp14.000 per kilogram, naik dari Rp10.000 per kilogram. Sementara beras Membramo dari Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sekarang harga beras ini gimana Pak? Harganya melonjak sekali kenaikannya. Ada sampai 4.000 per kilo sampai 5.000. Yang beras yang ini yang apa? Premium itu? Yang premium. Sampai berapa? 5.000-an, 6.000? Sampai 5.000-an per kilo kenaikannya. Kalau yang medium? Sekarang kalau medium cuma 4.000. 4.000 ya? Iya. Nah, kemarin dari penjualan beras dari Bulog itu berapa aja jatahnya Pak? Itu di jatah kita itu 500 per kilo. 500? Iya, 500 per 500 kilo per 1 mitra ya? Per 1 mitra. Selanjutnya ke masyarakat bagaimana? Kalau sistem saya sih per masyarakat itu saya kasih jatah 1 orang 5 kilo supaya seimbang, merata dapat ya? semua iya.
Jadi sekarang sudah habis. Sudah habis, cuma Sudah. kita jual 1 hari saja sudah habis. Berapa lama baru dapat beras jatah dari Bulog itu, Pak? Ini sekarang belum ada kabar lagi kelanjutannya, tidak tahu bagaimana. Kemarin sempat kosong berapa lama itu? Sempat kosong kira-kira 2 bulan lebih. Bulog Merauke saat ini juga sudah menggelontorkan puluhan ton beras ke pedagang agar harga beras terkendali. Ini harga berasnya berapa belinya, Pak, per kilo? Sekarang 14.000. 14.000. Biasanya berapa belinya, Pak, per kilo? Biasanya 10.000. Itu minggu lalu ya? Apa berasnya yang dibeli ini? Kayaknya apa? Impari apa? Impari ya? Impari. Impari ya? Iya. Berarti kenaikannya 4.000, Pak ya? Iya. Per kilo. Kenaikannya 4.000, Mas. Menurut Bapak gimana dengan kenaikan beras ini, Pak? Ada jualan juga makin parah lagi. Rencananya pada akhir bulan ini Bulog akan kembali mendatangkan beras 2.000 ton dari Surabaya secara bertahap agar stok beras terjaga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Peternakan Merauke memastikan daging sapi yang dijual di Pasar Wamanggu aman dan sehat untuk dikonsumsi. Vivi Erawati, dokter pemeriksa hewan Dinas Peternakan Merauke mengatakan pihaknya secara ketat memeriksa sapi sebelum disembelih di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan. Pemeriksaan sapi yang dilakukan di Pasar Wamanggu setiap harinya kami dokter hewan dan petugas melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan antemortem seperti tadi. Antemortem ya? Iya, antemortem. Jadi sebelum disembelih wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, itu untuk ngecek semisal kalau untuk khususnya untuk betina harus dicek dia bunting atau tidak seperti tadi yang sudah dilakukan. Sementara untuk kemudian untuk betina juga harus dilihat, semisal dia masih muda nih kelihatannya, harus dicek dia sudah cukup umur atau belum. Takutnya dia sedang produktifnya tapi dipotong. Setiap hari ada berapa banyak sapi yang diperiksa di sini? Sekitar nggak pasti sih, sekitar 3 sampai 5 kalau hari-hari biasa, tapi biasa menjelang Lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri itu ya pokoknya hari-hari besar itu cukup banyak. Tim pemeriksa hewan Dinas Peternakan Merauke menetapkan syarat penyembelihan hewan sapi, yakni tidak menyembelih sapi dalam keadaan bunting, cukup umur, dan dalam keadaan tidak sakit. Saat ini banyak penjual daging di Pasar Wamanggu yang menjual daging sapi bukan dari rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan. Biasanya daging sapi yang dijual berasal dari hewan yang mati karena kecelakaan sehingga terpaksa disembelih secara pribadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Mimika menginstruksikan seluruh pihak mencegah penularan virus ASF yang menyerang ternak babi. Walaupun virus jenis ini belum ditemukan di Kabupaten Mimika, pemerintah merasa perlu mengantisipasi sebelum terlambat. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pemerintah saat ini tengah memperketat masuknya ternak babi yang didatangkan dari luar Timika. Menurut dia, virus tersebut telah ditemukan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Johannes juga memerintahkan dinas terkait untuk melarang sementara impor ternak babi beserta produk turunannya, termasuk dendeng, kecuali yang sudah diolah menjadi kornet. Yang justru kita harus antisipasi baik adalah penyakit ASF pada babi. AFS ini African Skin, mereka kenal sebagai flu babi Afrika. Flu babi Afrika ini sekarang 50% sudah terjangkit dan terdapat di 50% kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali makanan-makanan olahan ataupun makanan ataupun binatang babi ini juga datangnya dari Sulawesi Selatan. Untuk itu kami sudah mengeluarkan instruksi bupati, ya. Instruksi bupatinya itu kami keluarkan di tahun ini 2023. Jadi instruksi ini kita buat surat kepada Bandara Makassar, kemudian Pelabuhan Makassar, dan juga semua karantina-karantina yang terkait dengan pengiriman dari Makassar dan juga di Timika sendiri. Ini kita sudah buat instruksi khusus untuk melarang masuknya ya ternak babi dan produknya. Jadi seluruh ternak babi dan produknya termasuk dendeng. Ini tidak boleh masuk di Mimika.
Masyarakat diminta waspada dan segera melapor ke Dinas Peternakan bila menemukan gejala yang tidak beres pada babi piaraan. Gejala yang umum antara lain demam, lesu, hidung dan mata terdapat bercak merah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.